Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zebri itu dari Universitas Indo Global Pendiri. Selamat datang di video saya kali ini. Saya akan menjelaskan atau kita akan mempelajari tentang sequence diagram. Sebelum memasuki lebih lanjut, apa itu sequence diagram? Dan kita kenali dulu apa komponen-komponen utamanya. Jadi di sini sequence diagram itu menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan waktu. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram. Sequence diagram memperlihatkan tahap demi tahap apa yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam sequence diagram. Lalu dalam pembuatan sequence diagram, biasanya kita harus terlebih dahulu mengetahui kelas dan metode-metode yang terlihat dalam sistem yang akan digambarkan. Lalu sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek dalam sistem sepanjang waktu, dan interaksi tersebut terjadi melalui metode atau fungsi ada pada kelas tertentu. Kelas mewakili objek-objek dalam sistem yang berinteraksi. Metode adalah cara objek-objek tersebut berkomunikasi. Interaksi antara objek dalam sequence diagram umumnya terjadi dengan mengirimkan pesan atau panggilan metode antara suatu objek ke objek lainnya. Untuk komponen sequence diagramnya di sini ada simbol, nama dan keterangannya. Mungkin dapat Anda lihat dan pahami dulu. Lalu ada lagi simbol sequence diagramnya. Ada entity class, boundary class, control class, recursive, activation, dan lifeline. Ini untuk penjelasan dari ini entity class, boundary class, dan control class. Untuk studi kasus dari sequence diagram yang saya ambil ini, di sini studi kasusnya pemesanan produk online. Untuk alur prosesnya, pelanggan membuka aplikasi dan memulai proses pemesanan. Lalu sistem menampilkan forum pemesanan untuk diisi pelanggan. Pelanggan mengisi data pesanan dan mengirim ke sistem. Lalu sistem memproses dan menyimpan pesanan ke database. Lalu sistem menampilkan instruksi pembayaran kepada pelanggan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, data pembayaran disimpan. Lalu sistem mengonfirmasi bahwa pemesanan berhasil. Mungkin langsung saja kita eksekusi di Draw.io. Untuk komponennya ini ada control lifeline, entity lifeline, boundary lifeline, actor lifeline. Di sini ada recursive. Ini ada objek musik, actor musik. Itu yang akan kita pakai nanti. Ini ada objek musik, ini ada objek. Langsung saja kita eksekusi. Pertama-tama di sini pelanggan membuka aplikasi dan memulai proses pemesanan. Sistem menampilkan forum pemesanan. Berarti di sini kita buat aktor terlebih dahulu. Ini kita panjangkan saja. Lalu sistem menampilkan forum pemesanan. Di sini berarti kita menggunakan boundary lifeline. Mungkin selebar ini. Di sini pelanggan memulai membuka aplikasi dan memulai proses pemesanan. Sistem menampilkan forum pemesanan untuk diisi pelanggan. Berarti dianya pelanggan mengirimkan pesan ke forum, lalu forum mengirimkan pesan kembali ke aktor. Di sini kita buat terlebih dahulu pelanggan. Di sini forum pemesanan. Langsung saja kita gunakan ini.
kebanyakan. Oke, berarti di sini memulai pemesanan, lalu menampilkan forum pemesanan. Jadi pelanggan memulai pemesanan, lalu forum pemesanan ini mengirim pesan untuk menampilkan pemesanan ke pelanggan. Oke, di sini activation-nya kita buat juga untuk di sebelah bagian aktor, karena waktu aktivasinya lebih lama. Oke. Kemudian pelanggan mengisi data pesanan dan mengirim ke sistem. Oke, berarti sistem memproses dan menyimpan ke pesanan ke database. Berarti di sini ada juga namanya control line. Di sini untuk mengolah pemesanan dan sebelum disimpan ke database. Karena untuk penghubung dari boundary class ke entity class nanti. Di sini mengolah pesanan atau sistem pengelola pesanan. Berarti di sini pelanggan mengisi data pesanan dan mengirim ke sistem. Oke, berarti ini waktunya pakai dispatch phone basic, object basic namanya. Lalu ke bagian sini. Isi pesanan, isi data pesanan pemesanan. Oke. Lalu forum pemesanan ini mengirim ke sistem pengelola pesanan. Berarti sistem memproses dan menyimpan ke dalam database. Oke, berarti di sini sistem mengirimkan data pesanan ke sistem. Kirim data pesanan. Pelanggan mengisi data pesanan mengirim ke sistem. Oke, setelah dikelola oleh sistem mengkonfirmasi setelah pesanan dikirim ke sistem memproses dan menyimpan pesanan. Oke. Kirim data pesanan, benar. Berarti di sini dianya akan simpan database. Berarti ada database pesanan sama database pembayaran. Oke, mungkin kita langsung buat saja untuk entity-nya. Oke, satu lagi. Database pesanan sama database pembayaran.
Oke, sistem menyimpan ke database pesanan. Berarti disimpan ke database pesanan, simpan pesanan, data pesanan. Oke, lalu sistem meminta pelanggan melakukan pembayaran. Sistem menampilkan instruksi pembayaran kepada pelanggan. Oke, berarti sini sistem meminta pembayaran, berarti mengirimkan pesan kembali ke forum pemesanan. Minta pembayaran. Lalu forum pemesanan mengirimkan instruksi pembayaran ke pelanggan. Instruksi pembayaran. Oke. Ini untuk aktivasinya. Ini untuk aktivasi. Yang dilakukan untuk lama waktu aktivasinya. Oke, setelah tampilkan instruksi pembayaran, pelanggan melakukan pembayaran dan data pembayaran disimpan. Berarti dikelola oleh sistem dulu, berarti. Jadi pelanggan melakukan pembayaran, melakukan pembayaran, lalu sistem memproses pembayaran tersebut. Oke, sistem memproses pembayaran tersebut. Proses pembayaran lalu disimpan ke database pembayaran. Oke, simpan ke database pembayaran. Simpan data pembayaran. Lalu sistem mengkonfirmasi bahwa pemesanan berhasil. Oke, sistem mengirimkan kembali informasi pembayaran. Ini pemesanan berhasil. Lalu forum tersebut menampilkan ke pelanggan kalau pemesanan tersebut telah berhasil.
lakukan pemesanan aset. Oke, sekarang kita tambahkan activation-nya. Untuk activation actor ini proses waktu aktivasinya selama ini sampai dia mendapatkan hasil akhirnya. Untuk instruksi pembayaran ini untuk di bagian dari bagian forum pemesanan ini proses waktu aktivasinya ini selama ini. Oke. Ini selama ini. Ini untuk bagian validasi sistemnya. Masa ada yang salah di sini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan pengetahuan saya tentang sequence diagram, yang dimana studi kasusnya pemesanan produk online. Jika ada salah kata dan salah penyampaian dalam materi saya salah, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.